firman Tuhan di ibadah wanita tangguh ini pada sore hari ini. Kita percaya itu semua atas kemurahan Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada. Biarlah kita boleh memberikan yang terbaik melalui ibadah ini. Kita boleh memberikan pujian penyembahan melalui ucapan syukur kita yang kita naikkan pada sore hari ini. Sebelum kita masuk di dalam ibadah wanita tangguh, mari kita satukan hati. Biarlah Tuhan boleh memberkati ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat sore yang indah ini Bapa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada itu semua atas kemurahan-Mu Bapa. Biarlah di ibadah wanita tangguh ini Tuhan, kami wanita-wanita yang Kau kuatkan Tuhan. Kami percaya, kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami membawa limpah ucapan syukur kami Bapa, untuk kami boleh naikkan di hadapan-Mu melalui pujian penyembahan yang akan kami persembahkan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan, marilah Kau menguruskan, Kau mengampuni, melayakkan kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu dan kami boleh rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, ketika kami memuji menyembah Engkau Tuhan, hadirat-Mu boleh kami rasakan, dan kekuatan itu boleh ada buat kami Tuhan. Pemulihan demi pemulihan ada buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, besar kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah pada sore hari ini kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Jika ada kuasa-kuasa roh kegelapan yang akan mengganggu kami Tuhan, biarlah kami boleh bersatu hati memanggil nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami undang kuasa Roh Kudus-Mu saja yang ada di tempat ini Tuhan. Dan kami patahkan segala kuasa-kuasa yang kegelapan yang akan mengganggu ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami untuk boleh melawat kami, mengurangi kami Tuhan, untuk menjadi yang lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kuasa-Mu yang boleh ada di tempat ini dan boleh memberkati ibadah kami pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Dialah tetap Allah. Setiap musim kehidupan apapun, permasalahan apapun dalam kehidupan kita, Dialah Allah yang selalu ada setiap kehidupan kita. Dia tetap Allah, selamanya Allah yang kita sembah. Betapa dahsyatnya Dia. Haleluya. Pencipta segalanya.
Allah yang dahsyat dan sanggup menolong kita di setiap saat, di setiap pergumulan kita bisa dimampukan untuk bisa melewati sehingga kita bisa terima sukacita surga. Amin. Berikan salam kanan kiri, saudara katakan terima sukacita surga. Haleluya. Kita silakan duduk. Kami buka ruang kesaksian yang
menyaksikan cinta kasih Tuhan yang kesaksian ini bisa menguatkan kita semuanya. Kami persilakan yang mau. Bu Sofi, puji nama Tuhan. Halo semua, maaf saya beberapa waktu tidak hadir karena memang saya keluar daerah. Aku ke Jakarta ada tugas tanggung jawab keluarga dan ke Ambon. Nah, pada kesempatan ini terima kasih diberikan kesempatan untuk saksi. Saya sewaktu saya pulang dari Jakarta, saya ke Ambon Natalan. Ketika saya sampai di Ambon itu saya rasa gimana ya? Saya sakit. Waktu itu saya sakit sampai aku bilang, kok kenapa? Aku telepon sama adikku. Adikku bilang begini, mungkin nggak cocok yang di Ambon kali ya, nggak cocok udara Ambon. Aku bilang nggak juga kok, aku kan orang Ambon gitu. Jadi waktu saya sakit, saya sempat diare itu. Semalam itu aku diare 30 kali. 30 kali dari jam 8 malam sampai jam 5 subuh itu nggak berhenti. Dan aku nggak tidur di kamar lagi, aku cuma di luar aja gitu. Karena anakku ada, terus aku bilang gini, Dek, Mama kayaknya sakit, tapi Adek nggak usah terlalu, Mama jangan Adek terganggu, Adek tidur aja, nanti Mama di kamar sebelah. 30 kali Bu, tapi aku tidak rasa, kan biasanya kok 30 kali itu udah lemas kan, ya lemas. Tapi kok aku nggak lemas gitu loh. Tak kaget. Terus kan besoknya aku harus ke gereja untuk Natalan, gereja Natalan itu. Dan ini ke Natalan apa enggak ya? Kayak macam ada bilang, aduh nggak usah ke Natalan, nanti kamu diare gimana gitu di Natalan, di ibadah Natal itu. Tapi aku berdoa. Aku cuma berdoa Bu. Aku berdoa sama Tuhan, aku pandang foto Tuhan Yesus, pandang Tuhan. Aku datang ke Ambon ini udah 3 tahun aku nggak Natalan di Ambon. Aku pulang untuk Natalan, tapi ini mungkin iblis mencobai saya. Saya kuat apa enggak? Saya langsung ke paginya, saya minum obat, saya berdoa, bisa ke gereja. Memang masih mulus-mulus juga, tapi nggak apa-apa. Saya pulang, saya berjalan waktu. Sakit yang lain lagi Bu. Saya sakit selama seminggu itu saya sakit. Akhirnya 31 malam itu kan ada gereja persiapan akhir tahun. Aku nggak bisa ke gereja lagi karena perutnya sakit. Aku berdoa, Tuhan, ini akhir tahun aku bagaimana ya? Aku kebetulan tertanya di gereja, ada gereja yang jam 8 malam. Kita coba ke gereja jam 8 malam. Udah ke gereja nggak apa-apa. Besoknya dia mulai lagi, aku sampai demam. Aku bilang gimana ya? Anakku ada tugas ke Seram, aduh gimana ya? Aku sendiri di rumah, tidak ada siapa-siapa. Udah cuma aku berdoa aja. Aku berdoa dengan berjalannya waktu. Nah, aku kembali ke Surabaya lagi. Anakku belum, dia masih di Ambon. Malam itu aku udah jam 11 ya, jam 11 Surabaya, jam 1 Ambon. Anakku telepon, Mama, kenapa? Berdoa dulu. Kenapa? Aku punya haid jalan banyak, Mama. Berapa hari? Sudah 10 hari Mama nggak stop, nggak berhenti. Terus keluarnya udah buandan, udah dia panggil yang dia nggak ada. Terus bilang gimana? Terus Adi rasa gimana? Mama aku lemas banget Mama. Terus Adi gimana? Mama juga baru sembuh sakit nak. Lalu gimana? Ada siapa di rumah? Ada Mama. Kan aku cuma sendiri. Udah. Sekarang juga video call sama aku. Video call sama aku. Terus dia bilang, Mama, aku lemas banget, Mama berdoa aja deh. Aku bilang, kamu pegang air, Mama berdoa dari Surabaya. Kalau Tuhan itu tetap kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan. Jarak jauh hari itu aku memang benar-benar panik. Benar-benar panik. Sudah jam 11 malam, jam di Ambon udah jam 1 mau cari siapa itu. Saudara-saudara kan tetangga-tetangga memang bisa bantu, tapi mereka tuh udah pada tidur. Udah jam 1 malam, aku bilang berdoa aja nak. Terus besok pagi dia bilang begini, Mama, udah mulai berkurang. Terus bisa apa? Bisa aktivitas apa? Oh, sudah Mama, aku bisa berjalan sendiri. Tapi sih berjalannya waktu itu ada sekitar 3 hari kemudian baru dia selesai. Baru selesai keluar darahnya. Aku bilang gini, berdoa ya Naya, nanti Tuhan yang jamah. Mama juga jauh, Mama nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau Mama di Ambon, Mama bisa. Dia bilang, udah Mama aku sudah ke puskesmas
untuk minta pertolongan pertama dulu, nah udah dapat obat, udah mulai sembuh. Nah sampai sekarang puji Tuhan udah seperti biasa lagi. Jadi waktu ketika itu aku cuma teringat lagu yang sering kali aku nyanyikan tuh ketika aku dengan anakku, aku menyanyi lagu El Shaddai saja. Yang Tuhan pelihara di mana saja, atau ya barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian dengan adanya Wanita Tangguh ini saya mulai mengenal bahwa betapa Tuhan itu sangat dahsyat dan luar biasa, penolong yang tidak pernah tertidur dan terlelap bagi saya dan anak saya. Karena saya di Ambon, saya berjuang dan saya bilang ke anakku, kita keluar dari Ambon dengan satu tekad bahwa Tuhan pelihara di mana saja kita ada, kita tetap pegang Tuhan. Pegang janji Tuhan, nak, di mana kita ada. Tuhan tetap menjaga dan memberkati kita, walaupun kita berdua sendiri, tapi kita saling menopang satu dengan yang lain. Walaupun sekarang ini dia ada di Ambon, aku di Surabaya, tapi aku bilang gini, tiap malam waktu yang sama, memang beda waktu 2 jam, tapi ketika jam 8 malam, di sana jam 10, kita bareng-bareng nak berdoa. Itu memberikan kekuatan bagi kita walaupun kita jauh, supaya apa yang terjadi selama ini tidak lagi menimpa anakku maupun aku. Makasih itu sebentar. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kesaksian yang boleh menguatkan kita di saat kelemahan kita. Hanya Tuhan yang sanggup menolong. Amin. Dan kemudian semua itu bangkit berdiri, kita persiapkan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dialah Yesus membuat mujizat, menolong satu-satunya setiap kita. Lebih hebat Tuhanmu.
Ya benar Tuhan, hanya Engkaulah sang pembuat mujizat sejati dalam hidup setiap kami. Kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan. Shalom, terkasih. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan saya boleh belajar untuk sharing firman pada sore hari ini. Ya, mari ibu-ibu kita buka di Roma 4 ayat 19 sampai 21. Roma pasal yang keempat ayat 19 sampai yang ke-21. Inilah firman Tuhan. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ya, ibu-ibu yang terkasih, dari Roma 4 ayat 19 sampai 21 ini kita akan belajar tentang bagaimana iman dari seorang Abraham dalam menghadapi situasi yang tampaknya kelihatan mustahil, ya ibu. Jadi ada 3 poin yang akan kita pelajari dari ayat tersebut. Yang pertama adalah iman yang tidak lemah meski keadaan fisik pun lemah. Nah, di ayat yang ke-19 dikatakan bahwa imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Nah, di Kejadian 17 ayat 17 dikatakan bahwa pada saat itu usia Abraham itu 100 tahun dan usia Sarah itu 90 tahun. Berarti kan kalau usia itu sudah sangat tua, ya ibu, dan sangat mustahil ya kalau punya anak harus merawat anak dari kecil. Tapi walaupun ia sudah lemah, Abraham itu sama sekali imannya tidak ikut lemah. Nah, jadi dari sini kita harus belajar, yang namanya kita hidup di dunia ini kita nggak akan pernah lepas yang namanya masalah hidup. Seberapapun usia kita boleh semakin tua, tapi iman kita harus tetap kuat. Kalau masa muda dulu iman kita kuat, semakin kita bertambah usia berarti iman kita harus semakin kuat. Seperti halnya Abraham, usia tidak menjadikan imannya semakin lemah, tapi semakin tua usianya Abraham, semakin kuat pula imannya. Nah, dari sini kita harus belajar meniru teladan iman yang sudah Abraham lakukan. Yang kedua, iman yang tidak bimbang terhadap janji Allah. Kita semua tahu bahwa Abraham itu dijanjikan Tuhan bahwa dia akan menjadi bapa dari segala bangsa. Jadi Kejadian 15 ayat 5 dikatakan bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit yang tidak bisa dihitung. Tapi kita tahu sampai usia 100 tahun pun Abraham belum dikaruniakan anak. Tapi di ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ya, Abraham itu tidak pernah ragu terhadap janji Allah, walaupun harus bertahun-tahun dia menunggu janjinya, menanti janjinya Tuhan untuk memiliki seorang anak. Bahkan Abraham pun tetap mempermuliakan nama Tuhan. Nah, memang ada kalanya ketika kita menanti janjinya Tuhan itu, mungkin ada waktunya kita akan merasa, kapan ya janji Tuhan ini digenapi? Aku udah nunggu lama, kok lama sekali ya? Apakah janji Tuhan ini akan digenapi? Nah, kita sebagai manusiawi, itu sikap manusiawi ya Ibu. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Ketika kita merasa meragukan janji Tuhan,
kalau kita mau meniru apa yang sudah Abraham lakukan, kita tetap mempermuliakan nama Tuhan, kita memuji Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita berdoa, maka di situ kita akan dikuatkan. Ya. Karena ketika kita mulai memuji Tuhan, iman kita pasti akan semakin bangkit. Mungkin ketika kita mikirin masalah, kita cuma fokus sama masalah situasi yang kita hadapi. Kok selama sekali ya janjinya Tuhan ini nggak digenapi. Kalau kita fokus sama waktu lama dan lama, tapi kita lupa sama kuasanya Tuhan, maka pasti kita down. Jadi kuncinya ketika kita merasa ragu sama janji Tuhan, cobalah untuk ambil waktu sejenak. Kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita baca firman. Dari situ iman kita akan dikuatkan dan kita akan kembali lagi percaya terhadap janji Tuhan. Nah, yang ketiga adalah Abraham memiliki keyakinan teguh pada kuasa Tuhan. Ya. Abraham selalu percaya bahwa Tuhan itu pasti mampu ya melakukan apa yang sudah dia janjikan. Ya, di ayat yang ke-21 dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Nah, jadi janjinya Tuhan itu nggak bisa diukur lewat pemikiran kita sendiri. Mungkin kelihatannya janji Tuhan itu mustahil menurut kita manusia, tapi cara berpikir Tuhan, waktunya Tuhan itu berbeda dengan waktunya kita. Yang kelihatan nggak mungkin hal itu terjadi, nggak mungkin. Tapi kenyataannya ketika Tuhan sudah berfirman, ketika Tuhan sudah mengatakan, hal itu pasti mungkin terjadi. Ya, karena di Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, dari tiga hal ini iman Abraham bisa menjadi teladan buat kita semua. Mungkin kita semua di sini para single parent ya, wanita-wanita, ketika kita kehilangan pasangan, mungkin ada kalanya waktu itu setelah kehilangan pasangan kita kan merasa down. Tanpa suami aku bisa apa? Gak ada orang lagi di rumah. Apa yang bisa kita lakukan? Itu sama ibu, seperti yang saya alami. Dan saya itu baru benar-benar kerasa kehilangan selepas ibadah penghiburan. Ya, ketika mulai sendiri bertiga sama anak-anak, ketika ibu mertua sudah mulai pulang ke Madiun, di situ saya baru kerasa gak ada orang lagi di rumah, cuman bertiga. Waktu itu saya pun berpikir, ya Tuhan, anakku masih kecil. Kalau aku harus kerja full di kantor, siapa yang jaga mereka? Kalau bayar orang, gaji kerja di kantor itu berapa sih habis untuk bayar orang yang jaga anak-anak? Sedangkan untuk biaya hidup sehari-hari gimana? Dan anak-anak sudah mulai masuk sekolah, ya kan? Tapi caranya Tuhan itu di luar pemikiran. Waktu itu pikiran saya itu juga gini, Tuhan, aku udah umur 30, cuma lulusan SMA, toh mau kerja ke kantor lagi bersaing sama S1, bersaing sama orang-orang yang masih usianya 20-an, jelas kalah saing. Mungkin saya menang pengalaman, tapi yang perusahaan cari saat ini adalah usia 30 jelas sudah sangat susah. Tapi saya bersyukur Tuhan karuniakan dua anak yang luar biasa, sesuai namanya, Grace dan Giselle. Itu adalah anugerah. Mereka yang selalu mengingatkan saya ketika dalam keadaan saya down, saya sedih. Mereka selalu mengingatkan, Mama kan anaknya Tuhan Yesus, Mama kita punya Tuhan. Mama sedih ya, Mama nangis ya, Mama kangen Papa ya, berdoa yuk, Mama ayo nyanyi yuk. Walaupun pujian yang kita nyanyikan adalah pujian sekolah, walaupun hanya pujianku mau cinta Yesus atau terima kasih Tuhan, tapi pujian-pujian itu ketika kita naikkan dengan sungguh-sungguh itu bisa menguatkan. Dan kenyataannya sampai sekarang saya bisa berdiri teguh atas pemeliharaan Tuhan. Dan yang sangat luar biasa, di luar pemikiran saya, ketika saya bingung terhadap pekerjaan apa yang harus saya lakukan, di luar pemikiran saya sama sekali, saya nggak pernah memikirkan. Tiba-tiba om itu telepon, kamu kerja apa sekarang?
anak-anakmu gimana, dan kau menawarkan saya untuk kerja sama aku. Dan luar biasanya lagi, dan saya minta ke kantor kalau pas ada perlu aja, kalau nggak ada perlu apa-apa kamu kerjakan dari rumah, kamu bisa antar jemput anakku, kamu tetap bisa melayani. Itulah salah satu cara Tuhan memelihara hidup setiap kita, seperti halnya iman Abraham. Ya, Abraham nggak pernah fokus terhadap kelemahan fisiknya, ya kan, seperti di 2 Korintus 12 ayat 9, ya kan, Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya kan, seperti halnya Abraham, dalam kelemahannya kuasa Tuhan itu akan disempurnakan. Abraham tidak pernah bimbang, tidak pernah ragu sedikit terhadap janji Tuhan, bahkan ia selalu mempermuliakan nama Tuhan. Dan terakhir, Abraham memiliki keyakinan penuh terhadap kuasa Tuhan. Jadi hari ini kita akan belajar memiliki iman seperti halnya Abraham. Jangan berfokus pada masalah kita saat ini, seberapapun usia kita, tetap dalam kelemahan kita lah Tuhan itu kuasanya akan bekerja dengan sempurna. Memiliki iman yang teguh, selalu fokus sama Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami sekali lagi Tuhan, untuk boleh menirukan Tuhan teladan iman yang telah Abraham lakukan Tuhan. Mampukan setiap kami untuk terus percaya, memiliki iman yang kuat Tuhan, terus tidak meragukan bahwa kuasa-Mu, bahwa janji-Mu pasti akan digenapi dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Mampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Sylvia, firman yang menguatkan kita semua. Ya. Shalom, Shalom Mbak Pipi. Ya. Jadi kita bersyukur ya hari ini kita masih bisa bertemu dalam ibadah wanita tangguh luar biasa. Dan secara khusus saya ucapkan terima kasih untuk pelayanan ibu-ibu semua, untuk Bu Sylvia, untuk Bu Lucy, Bu Desi, Bu Siati itu ya, Pak Didi luar biasa ya, Bu Jenny putranya Bu Lucy ya. Jadi waktu itu ibu kita akan tahu waktu ibadah mulai bulan Mei ya, kita kan nggak ada yang main gitar, betul ya. Bu Sylvia bisa, saya bisa, tapi kan hanya bisa-bisaan gitu ya. Nah terus terang itu sebenarnya kan jari tangan saya itu takut, jadi kalau main gitar sebenarnya sakit. Tapi berdoa terus satu yang lalu ya Bu ya, Pak Didit kan hadir di doa puasa, terus saya beranikan Bu Jenny bisa tahu Pak Didit minta tolong, kok mereka itu dengan sangat semangatnya itu mau membantu. Bahkan Bu Jenny tadi tanya, Bu nanti saya datang boleh? Loh sangat boleh gitu ya, untuk dokumentasi. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Didit, Bu Jenny. Ya memang kami ini semua kan wanita yang single parent, tapi kan tetap butuh dukungan yang belum single parent gitu ya, yang masih ada suami supaya juga saling mendukung, menguatkan. Terima kasih Bu Lucy, ujiannya juga luar biasa. Pada Bu Lucy bentar lagi juga ada acara ya, tapi masih menyempatkan waktu. Bu Ira juga ya, ada tamu ya, tadi sempat hadir juga luar biasa. Bu Sofi sudah menyaksikan saksi yang luar biasa menguatkan kita semua. Jadi sekali lagi terima kasih ibu semua, kita tetap semangat. Jadi sekali lagi firman tadi, tetap memiliki iman ya. Mungkin secara ekonomi, secara fisik, apa gitu kita lemah, kita masing-masing punya masalah, tapi kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa ya, yang lebih dari segala-galanya. Kita tidak mungkin sendirian ya. Semuanya kan wajahnya ceria-ceria ya, nggak tahu umurnya berapa, ini semuanya umurnya 35 betul ya, 11 tahun ya, padahal ada ya. Nah gitu ya, itu luar biasa karena ada Tuhan Yesus. Sekali lagi terima kasih.
Nah, jadi saya sekalian sampaikan pengumuman, kan nanti kita juga mau latihan lagi ya Ibu ya, mari kita juga semangat. Kalau nanti memang siap, ujiannya kita persembahkan di bulan April. Memang kan kita latihannya sebulan sekali, tapi nanti kalau ibu-ibu merasa yuk kok kurang, mau latihan lagi, nanti kita atur. Ya ujiannya sudah dipelajari kan, memang ujian sederhana, tapi nanti kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh itu bisa menjadi berkat. Kemudian mulai saat ini kan ada persembahan. Ya nanti mungkin sambil keliling ya Bu Esther ya, ada persembahan nanti supaya ada kas. Kemudian yang mau menabung silahkan, saya minta tolong Bu Gita dan ya yang mau menabung di kita. Jadi rencananya begini ibu-ibu, jadi nanti bulan Mei tanggal 1 kita mau gathering istilahnya gitu ya. Mungkin terserah ibu-ibu, nanti kita bahas lagi apakah cukup di Surabaya mungkin makan bersama gitu ya, atau mau jalan-jalan sehari saja. Nah, kan kita sudah nabung pakai uang tabungan tadi. Kalau mau jalan-jalan sehari mungkin deket-deket aja, misalnya di Prigen atau Terawas itu kan ada Cimori itu ya begini ya, itu yang wahana baru yang ada Sakura Park gitu ya. Nah, itu mungkin bisa foto-foto di situ, nanti terserah kita bahas lagi ya. Mungkin yang masih muda-muda ini mungkin Bu Sylvia, Bu Ellen nanti bisa bantu memikirkan kira-kira kita mau pergi kemana. Karena Sabtu yang lalu Bu Beni itu sudah membantu kita mencarikan info. Kalau sewa elep sehari itu di Prigen 1.300.000, elep itu kan isinya 17. Nah mungkin nanti ada bapak-bapak atau Pak Beni Bu Beni masih ikut ya, bawa mobil dan sebagainya bisa nampung. Nah kurang lebih kalau saya hitung itu tiket masuknya itu kalau nggak salah 70 ya di situ. Nah kurang lebih kita 150. Nah kalau saya lihat tabungan kita itu yang nabung ya itu sudah cukup ya, bahkan lebih juga. Nah kalau yang rajin menabung ya mari ya pasti akan ringan ya gitu ya ibu. Jadi mari kita bersama-sama apa ya, sekali-sekali kan pergi itu nggak apa-apa ya kan dulu ya, supaya kita tidak saling menguatkan. Ya itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari dulu tidak ada, saya tidak ya. Oh boleh Bu ya, mau lagi berkata apa lagi? Jadi kurang. Ibu yang kapan hari itu kan bajunya nggak sama dengan saya pulang lagi tidak bisa, tidak ada sudah nggak ganti model. Oh jadi ini ada mungkin yang belum dapat yang siapa ya? Saya belum. Saya nggak bisa. Betinya sebenarnya aja kalau sudah selesai. Ya makanya itu ya, Tuhan terima kasih. Ya, nah mungkin Bu Jenny juga bingung ya. Jadi ini ternyata apa berkatnya banyak Ibu Jenny kan ini. Ya yang lalu itu ya ini bagi-bagi berkat untuk seragam itu ya. Nanti kalau nyanyi itu pakai seragam puji Tuhan ya. Bahkan Burut itu juga ada berkat luar biasa, kita bawa pulang sembako gitu ya. Tidak nyangka ya Ibu nanti pasti ada berkat luar biasa lagi. Ya itu kalau tidak ada tambahan ya kita akan tutup dalam doa. Mungkin Bu bisa dan satu lagi untuk penutup sebelum penutup. Kasihan saya nggak apa-apa mungkin punya juga sama-sama. Kemudian tutup pintunya. Tuhan akan tutup ibadah penghilapan pada sore hari ini. Mari kita undang semua untuk bangkit berdiri, angkat satu pujian, penyanyi Hosana dan mulai Sembah
Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu Bapa. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami boleh duduk memuji memuliakan Engkau, mendengarkan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan iman kami Tuhan. Kami boleh mempercayai janji-Mu yang luar biasa. Kuasa-Mu di dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk kami tetap berdiri kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati ibu-ibu single parent Tuhan, wanita tangguh ini. Biarlah di dalam Engkau kami boleh tangguh berdiri Bapak, mengiring Engkau sampai pada nafas kami yang terakhir. Berkati setiap ibu-ibu ini Tuhan, dalam keseharian mereka. Engkau tahu Bapak, apa yang menjadi kebutuhan kami semua. Engkaulah sumber segala-galanya. Engkaulah pelindung kami. Engkaulah Tuhan yang menjaga kami siang dan malam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Ajak kami untuk terus berserah kepada-Mu. Karena kami tahu dan percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sedetik pun Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Taruh itu di dalam hati kami, agar kami terus bangkit. Iman kami selalu kuat di dalam Tuhan. Bapak hamba berdoa, kalau ada ibu-ibu yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan Bapak. Yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan Bapak. Yang dalam persoalan Engkau jawaban di dalam setiap apapun dalam kehidupan kami Tuhan. Yang memerlukan pertolongan di dalam nama Yesus tolong. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Setiap anak-anak kami yang masih kecil, yang masih sekolah, Tuhan Engkau memberkati Bapak. Engkau menjagai mereka Tuhan, berikan hikmat akal budi, agar mereka tetap dalam pemeliharaan menjadi Tuhan anak-anak-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Terima kasih. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus terus menyertai kita, menguatkan kita, membimbing kita, mengurapi kita sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya, kita katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.